lukiskan indahnya Kau Tuhan, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanmu, tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, di dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Selamanya Kau Tuhan ditinggikan, Raja di atas segala raja. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya.
ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib mulia.
Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Wow, sudah tidak terasa ya. Kita sudah memasuki di bulan November di tahun 2025. Setahun lagi, sebulan lagi kita akan menghabisi tahun 2025 ini. Ya, Ebenezer ya. Sampai di sini Tuhan beserta kita. Memang saya tahu ini bukan tahun yang mudah gitu, tapi saya selalu percaya bahwa penyertaan Tuhan sangat sempurna di dalam kehidupan kita masing-masing. Buktinya kita masih ada hidup sampai saat hari ini. Meskipun dengan segala pergumulan dan segala persoalan. Nah, menariknya apa yang mau saya bawakan pada hari ini yaitu tentang enduring in trials, yaitu bertahan di dalam pencobaan. Mari kita berdoa dahulu Bapak Ibu sebelum kita belajar sama-sama. Karena saya selalu percaya firman Tuhan itu pedang bermata dua. Bapak Ibu belajar, saya pun belajar mengerti tentang kebenaran firman Tuhan ini. Ya, mari kita berdoa sama-sama. Bapa yang baik, terima kasih buat penyertaan-Mu yang begitu sempurna dalam kehidupan kami. Sehingga kami ada pada hari ini, itu adalah karena kasih anugerah-Mu yang begitu luar biasa. Bapa, sebentar kami mau mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami. Engkau yang menyucikan dan menguduskan kami, Tuhan Yesus. Biarlah hati kami ini hati yang tulus, yang siap ditanam benih firman Tuhan. Juga hamba-Mu Tuhan, kiranya Engkau urapi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba percaya ada hikmat ilahi yang keluar dari mulut hamba. Segala persiapan hamba Tuhan, tubuh, jiwa, dan roh, pengertian semuanya Tuhan, hamba taruh di bawah otoritas-Mu. Sehingga semua yang keluar dari mulut hamba itu adalah hikmat ilahi dan firman yang memerdekakan buat semua yang mendengar termasuk hamba-Mu juga. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih, mari kita baca sama-sama ayatnya di Roma 5 ayat 3 sampai 4. Ya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Wah, selalu kontradiktif dengan filosofi dunia ya. Dengan paradigma dunia. Bagaimana kerajaan Allah, budaya kerajaan Allah itu begitu bertolak belakang dengan apa yang dunia pikirkan atau apa yang dunia sampaikan gitu kan. Kalau kita mau ngomong bilang sengsara, ya sengsara ya pasti sengsara lah ya. Kesusahan gitu kan. Orang dunia kan berpikir begitu, tapi kan firman Tuhan tidak ngomong gitu. Kita dibilang gini, kita malah bermegah gitu kan. Kita malah harusnya bangga kalau kita hidup di dalam kesengsaraan gitu ya. Karena apa? Firman Tuhan bilang di sini, kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan itu menimbulkan tahan uji dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Nah, ini ayat ini sangat bagus banget kalau kita mengerti dan kita pahami dengan jelas kenapa kita mesti bermegah dalam kesengsaraan kita. Kita mesti bahkan nanti saya kasih lihat ayat yang lain bahwa kita mesti berbahagia kalau kita masuk dalam masa pencobaan gitu kan. Nah, lantas kesengsaraan yang seperti apa yang dimaksud dari ayat ini? Kesengsaraan di sini atau pencobaan di sini adalah ketika kita melakukan firman atau kehendak Allah gitu. Jadi sekali lagi ya, kesengsaraan yang dimaksud adalah ketika kita melakukan firman atau kehendak Allah. Apa contoh kehendak Allah? Misalnya sabar, ya kan? Murah hati, mengampuni. Itu kan kehendak-kehendak Allah kan? Nah, jadi siapa bilang mengampuni mudah? Oh, enggak. Enggak, mengampuni susah gitu kan. Nah, lantas ketika kesengsaraan itu terjadi, tekanan itu terjadi, mungkin lewat konflik, lewat keadaan keuangan, lewat apa lagi? Lewat orang-orang di sekitar kita, istri, suami, anak, orang tua atau mertua bahkan, atau bos atasan di kantor. Semua itu kan bisa menjadi trigger untuk kita bisa melakukan firman apa tidak. Ketika apa? Ketika kita mulai sabar menghadapi mereka satu persatu. Ketika kita mulai coba mengerti posisi mereka ketika mereka bertindak yang tidak nyaman sama hidup kita gitu kan. Tekanan-tekanan yang mereka berikan. Apalagi. Atau nyinyiran-nyinyiran yang mereka berikan dalam hidupan kita. Jadi
Kesengsaraan di sini adalah kesengsaraan ketika kita melakukan firman. Ketika kita gini, ketika kita mau setuju sama firman bilang apa sama hidup kita untuk meresponi dari tindakan-tindakan yang mereka lakukan terhadap kita. Nah, dan di sini bukan kesengsaraan yang dibuat sendiri atau akibat dari kehendak sendiri. Contoh misalnya nggak bisa bayar hutang. Hutang kan kehendak sendiri, bukan kehendak Tuhan. Hutang itu kan kita yang memutuskan sendiri. Nah, itu contoh, itu kehendak sendiri. Gitu. Atau misalnya kita lebih memilih membunuh daripada mengampuni karena kita dendam, ya kan, lebih pilih membunuh, kemudian kita masuk penjara. Nah, itu kan kesengsaraan yang dibuat sendiri, gitu kan. Ya saya sangat bersyukur banget sih kemarin kita sama-sama pergi ke lapas ya, dan saya melihat banyak hal yang luar biasa. Saya sempat berpikir, wah, kayaknya susah banget ini melayani mereka. Ternyata memang Roh Kudus bekerja begitu luar biasa. Dan saya pun sempat iba gitu ketika kita mau pulang gitu. Mereka peluk saya kuat gitu kan, yang ada di bawah saya. Karena saya salah satu brother builder gitu kan. Mereka sempat peluk saya kuat dan bilang, Pak nanti datang lagi ya. Kayaknya mereka memang benar-benar butuh pengharapan. Jadi begitu sampai di sana, yang awalnya kita jengkel dengan kesalahan-kesalahan yang mereka buat, kesalahan sendiri ya, yang mereka buat di masa lampau. Nah pada saat itu akhirnya saya bisa melihat seperti Yesus melihat, yaitu melihat mereka dengan belas kasihan. Ya cukup kasihan gitu melihat mereka, karena belas kasihan akhirnya yang muncul. Tapi ya ada hal yang memang mereka harus jalanin, yaitu konsekuensi dari kesalahan mereka sendiri. Gitu. Nah di sini pun kita membawa mereka, mendorong mereka untuk yuk mulai mengerti maksud Tuhan apa. Mulai mengerti kehendak Tuhan apa. Meskipun kita sudah salah. Karena saya percaya gini, Tuhan itu maha kasih lah. Tuhan itu sang kasih sendiri gitu. Jadi saya percaya bahwa pun kalau kita melakukan kesalahan, Dia dengan sabar kok menantikan kita. Dia dengan sabar menunggu kita untuk kembali sama Dia gitu kan. Nah, cuma memang kayak tahun bulan lalu kita belajar tentang kedatangan Tuhan yang tiba-tiba. Nah, cuma itu kedatangan Tuhan itu tiba-tiba. Nah, itu yang mesti diwaspadai gitu kan. Oke, Tuhan panjang sabar gitu kan. Tuhan sangat sabar menantikan kita untuk bertobat, tapi ketika Tuhan datang, ya udah selesai gitu kan. Gitu ya, udah selesai, nggak ada lagi gitu kan. Gitu pengampunan kalau kita belum bertobat gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa kita harus bertahan di dalam pencobaan? Nah, itu kan pertanyaannya. Kenapa sih kita harus bertahan dalam pencobaan? Yang pertama, pencobaan itu alat ukur kedewasaan rohani. Lagi ya, pencobaan itu alat ukur kedewasaan rohani kita. Lihat, Matius 7 ayat 20 bilang, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Nah, buah itu apa sih? Buah itu respon kita itu loh Pak, Bu. Ketika kita menghadapi tekanan, ketika kita menghadapi konfrontasi, ketika kita menghadapi masalah terhadap orang, terhadap situasi, terhadap keadaan, atau terhadap apapun, itu loh. Respon kita itu yaitu buah yang orang lihat, orang kenal, gitu loh. Bagaimana orang bisa tahu kita melakukan firman atau tidak, ditunjukkan dari respon kita itu, gitu loh. Sesuai enggak dengan firman? Kalau enggak, ya kita masih belum bisa dibilang dewasa rohani. Karena apa? Kita kurang sabar. Kita kurang mengampuni. Gitu. Ya memang nanti ujungnya, saya tahu banget ya, ujungnya pasti akan ke mental health. Yaitu dimana, Pak tapi saya kan dalam tekanan Pak, tapi saya kan dalam pressure yang luar biasa, tapi saya kan dalam konfrontasi yang luar biasa. Kesehatan mental saya mesti juga diurus dong Pak. Iya saya paham sekali gitu loh. Tapi ketika Bapak Ibu menemukan Tuhan, itu jadi hal yang berbeda loh. Karena apa? Ada kekuatan baru. Nah, ada kekuatan baru yang memampukan kita untuk berespon benar sehingga kita dewasa dalam rohani. Kekuatan baru itu yang penting banget. Karena apa? Itu memang Roh Kudus yang memberikan. Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Makanya kita perlu tahu atau perlu terkoneksi kalau menurut saya. Perlu terkoneksi terus dengan Roh Kudus. Gitu. Nanti kita belajar sama-sama ya. Nanti ada di bagian akhir dari apa yang mau saya sampaikan. Jadi yang pertama, kenapa kita harus bertahan dalam pencobaan? Karena pencobaan itu alat ukur kedewasaan rohani. Ya, setiap orang bisa dibilang dewasa rohani kalau responnya
Saya mau bilang ya, kalau responnya sesuai dengan firman ketika menghadapi tekanan. Ya, kalau responnya sesuai dengan firman, menurut saya dia dewasa rohani. Gitu. Kalau responnya, maaf nih, kampungan, ya kan, lu jual gua beli, nah sudah. Saya nggak berani juga menghakimi, tapi Alkitab bilang dari buahnya lah kamu mengenalnya. Gitu. Jadi kenapa kita mesti bertahan dalam pencobaan? Karena itu. Pencobaan itu alat ukurnya. Iman kita nih gini ya. Iman kita yang percaya terhadap firman itu diujinya di sini. Diujinya di sini. Nah, bener enggak iman kita sesuai dengan firman yang kita percaya? Gitu. Karena ya kalau misalnya ini kembali ke yang lama ya, maksudnya kalau misalnya hidup cuma cari berkat ya nggak akan mengerti hal ini. Karena kalau kita bilang cari berkat, itu selalu me and myself kayaknya. Iyalah, selalu tentang kita, tentang saya. Saya dapat apa? Saya datang ibadah dapat apa? Saya ke gereja dapat apa? Itu kan sebuah hal yang kontradiktif dengan arti kata ibadah sendiri kan gitu kan. Ibadah kan avodah, di mana di situ ada kata berkorban di situ. Nah, berkorban kepada siapa? Kepada Tuhan. Nah, kalau kita berkorban kepada Tuhan Yesus, maka gini, ada korban yang diberikan buat dia ketika kita menjalankan ibadah. Dan Yesuslah yang menjadi pusatnya. Nah, korban itu apa? Ya ini, segala keinginan kita ini, kita taruh di kaki Tuhan dan bilang, Tuhan, biarlah kehendak-Mu saja yang jadi. Nah, itu kan bukankah yang kita sudah pelajari sebulan lalu kemarin ketika Pak Herol ngajar sama kita bahwa doa itu harusnya selaras dengan kehendak Tuhan. Bukan doa itu hanya meminta-minta. Oke, minta enggak salah. Cuma harusnya doa itu selaras dengan kehendak Tuhan. Karena apa? Tuhan Yesus pun berdoa, kalau bisa lalulah cawan ini daripadaku, dan biarlah kehendak-Mu saja yang jadi. Bahkan di doa Bapa kami pun dibilang, itu kan Bapa kami dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Jadi biar kehendak Tuhan yang jadi. Jadi sekali lagi, mengapa kita harus bertahan dalam pencobaan? Ya alat ukurnya adalah kedewasaan rohani. Nah lantas yang kedua, nah ini yang saya mau garis bawahi. Pak, Bu, semua manusia di dunia mengalami pencobaan. Bahkan Yesus pun mengalami pencobaan. Mulai tidak enak ini. Nah sekarang coba Bapak Ibu sebut, adakah sekeliling Bapak Ibu yang tidak mengalami pencobaan? Kalau dari saya, tidak ada. Semua orang mengalami masalahnya masing-masing. Bahkan sebelum saya take khotbah ini, saya konseling seorang ibu yang struggle untuk mencoba mengampuni suaminya. Gitu. Nah dan ya berat, saya tahu berat banget. Siapa bilang mengampuni itu mudah? Kan seperti saya bilang tadi di awal, mengampuni itu tidak mudah, itu berat gitu loh. Nah, tapi ayatnya, ayatnya nih, 1 Korintus 10 ayat 13a, saya pakai 13a ya, yaitu apa? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Lihat, perhatikan ayatnya. Ayatnya bilang gini, biasa. Wah, yang apa? Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Berarti pencobaan yang kita alami itu biasa. Persoalannya gini, nah ini persoalannya. Kita tidak terbiasa menghadapi pencobaan ini. Karena apa? Karena kita tidak pakai firman ketika menghadapi cobaan ini. Kita pakai kekuatan sendiri. Nah, ini miss-nya gitu. Jadi pencobaannya itu biasa. Cara menghadapinya kita yang nggak biasa gitu loh. Cara menghadapinya kita yang nggak biasa. Kenapa kita nggak biasa? Karena kita tidak menghadapinya bersama Tuhan, bersama firman gitu loh. Nah, mulai mengerti ya Bapak Ibu ya. Jadi ini harus dipahami bahwa semua orang mengalami pencobaan, semua orang mengalami ujian. Ya, semua orang mengalami kesengsaraan. Yesus aja ngomong, pikul salib, ikut aku. Wah, itu kan tagline yang luar biasa. Pikul salib, ikut aku.
Jadi mau nggak mau kita memang harus pikul salib kita. Mau nggak mau kita memang harus tanggung beban kesengsaraan itu. Penderitaan itu. Kesengsaraan yang mana? Melakukan firman Tuhan. Nah, ya sudah mulai tahu kan benang merahnya kan? Melakukan firman Tuhan gitu. Nah, jadi perhatikan dengan baik Bapak Ibu. Ingat ya, pencobaan-pencobaan yang kita alami itu ialah biasa. Oke. Coba taruh tangan kanan di dada sama-sama bilang, pencobaan-pencobaan yang saya alami biasa. Ya. Lagi ya, saya bilang, mari kita taruh tangan di dada sama-sama bilang. 1, 2, 3, pencobaan-pencobaan yang saya alami ialah biasa. Ya, biasa. Jadi setiap masalah yang lagi Bapak Ibu hadapin itu biasa. Ya, tinggal bagaimana caranya menghadapi pencobaan-pencobaan itu. Bagaimana caranya bertahan dalam pencobaan-pencobaan itu. Ya, oke. Jadi clear ya Bapak Ibu ya. Mengapa kita harus bertahan dalam pencobaan? Yang pertama, karena itu alat ukur kedewasaan rohani. Yang kedua, semua orang mengalami pencobaan. Jadi bukan kita aja yang mengalami pencobaan. Nah, kenapa ada isu mental health? Karena begini Bapak Ibu. Ini yang mungkin ya belum dikaji sih. Tapi saya mendapatinya begini. Karena selalu berpikirnya bahwa ketika mengalami pencobaan itu tentang saya. Bukan tentang Tuhan. Lagi ya. Jadi ketika dapat tekanan, dapat konfrontasi, dapat nyinyiran, dapat caci maki, dapat tuduhan, atau dapat persoalan apa, uang tidak dibayar, atau apalah sembarang, hutang juga mungkin ya, atau apapun juga yang lagi dihadapi. Nah, persoalannya di sini. Kenapa jadi isu mental health? Karena apa? Tentang saya. Tentang saya. Saya yang merasa dirugikan. Perasaan saya harusnya orang ngerti gitu kan. Feeling saya gimana gitu kan. Nah, itu yang membuat kita sangat susah. Coba begini. Coba seandainya kita berpikirnya bahwa apa yang kita alami itu menceritakan Tuhan enggak di situ. Tentang Tuhan enggak di situ. Melakukan kehendak Tuhan enggak di situ. Nah, itu akan jadi respon yang pasti beda gitu. Jadi responnya tidak mengasihani diri sendiri, tapi bukan tanya Tuhan kenapa ini terjadi, enggak. Beda nanyanya, bukan berdoanya bukan Tuhan kenapa ini harus terjadi dalam hidupku, enggak. Tapi berdoanya akan bilang, Tuhan, saya mau belajar apa di sini. Nah, beda kan? Beda kan orang yang selalu ya ketika menghadapi pencobaan fokusnya diri sendiri pasti nanya sama Tuhan. Tuhan kenapa ini harus terjadi? Tapi kalau ketika orang mengerti kehendak Tuhan dia pasti bilang, Tuhan saya belajar apa di sini? Saya minta kekuatan baru untuk menghadapi pencobaan-pencobaan ini. Nah, bisa dipahami ya Bapak Ibu ya, cara respon warga kerajaan sama orang yang biasa. Beda. Karena apa? Kalau sudah ngomong mindset kingdom, budaya kerajaan, begini Bapak Ibu. Kalau kita sudah ngomong budaya kerajaan, berarti gini, budaya kerajaan itu harusnya menjadi gaya hidup kita. Ya, kayak kita mengampuni, kayak kita bersabar, kayak kita mengasihi, kayak kita murah hati, itu semua harus menjadi gaya hidup. Nah, kalau itu jadi gaya hidup, itu akan mudah karena tahu ada raja yang mengcover, ada raja yang memprovide. Nah, gitu loh. Ada raja yang lebih besar, roh yang di dalam lebih besar karena dia tahu bahwa apapun yang lagi dia hadapi, ada Tuhan di situ. Gitu. Tapi kalau dia ngerasa bahwa ini tentang saya ya susah. Kita akan susah lihat Tuhan kalau saya lebih besar. Lagi ya. Kita akan susah lihat Tuhan kalau saya lebih besar daripada Tuhan. Gitu ya. Ingat ya, 2 hal mengapa kita harus bertahan dalam pencobaan. Yang pertama adalah alat ukur kedewasaan rohani. Yang kedua, semua manusia mengalami pencobaan. Bahkan Yesus pun mengalami pencobaan. Nah, kita mau mendarat di sini. Bagaimana kita dapat bertahan dalam pencobaan? Nah, ini yang penting. Bagaimana kita dapat bertahan dalam pencobaan menurut kerajaan Allah. Menurut mindset kingdom, menurut budaya kerajaan. Nah, ini yang mau kita belajar sama-sama ya. Termasuk saya pun Pak, Bu, saya belajar juga Pak. Bu, saya orang yang mengalami banyak pencobaan. Tahun ini tahun yang luar biasa buat saya. Sangat luar biasa dan
saya melihat Tuhan nih. Saya memandang Tuhan, saya memandang raja saya yang saya percaya gitu. Nah, ketika saya mulai memandang raja saya yang saya percaya, waduh. Aduh. Wow, saya enggak bisa ngomong begitu dia turun tangan, begitu raja yang turun tangan. Waduh, pertolongannya apa yang enggak pernah saya pikirkan. Itu deh. Kalau apa yang enggak pernah saya pikirkan berarti gini, ketika saya berpikir, oh saya enggak bisa bayar cicilan ini, oh saya enggak bisa bayar KPR. Lihat, apa yang enggak pernah saya pikirkan berarti apa? Lebih. Bayar cicilannya bisa, tapi dikasih lebih sama Tuhan. Itu. Sampai segitunya, beyond. Ya, apa yang enggak pernah saya pikirkan. Itu sudahlah. Itu ketika saya percaya bahwa saya punya raja yang hebat. Gitu. Saya punya raja yang luar biasa. Ya. Nah, sekarang bagaimana kita dapat bertahan dalam pencobaan? Nih, satu kata aja. Ketekunan. Wah, sekali lagi ya, satu kata aja. Apa? Ketekunan. Tekun apa sih? Nah, ini yang kita perlu belajar. Ketekun apa sih? Dalam bahasa Yunani, ketekunan itu hypomone. Yaitu berarti bertahan dengan tabah di bawah tekanan. Jadi bertahan dengan tabah, dengan sabar di bawah tekanan. Bukan sekedar sabar pasif, tapi ini aktif. Karena apa? Berlangsung secara terus-menerus. Jadi bertahan di bawah ketekanan itu berlangsung secara terus-menerus. Makanya saya membuat statement seperti ini. Ketekunan itu proses menuju pembentukan karakter Kristus. Jadi gini, ketika masalah terjadi, pencobaan terjadi, kesengsaraan terjadi, kita akan berusaha tekun untuk melakukan firman Tuhan dan kehendak Tuhan. Supaya apa? Tujuannya satu. Ketika kita melakukan firman Tuhan dan proses menuju firman Tuhan, tujuannya cuma satu. Untuk membentuk kita seperti Yesus. Menuju karakter Kristus. Serupa dengan Yesus. Bukankah sabar itu serupa dengan Yesus? Bukankah mengampuni itu serupa dengan Yesus? Ya, bukankah murah hati itu serupa dengan Yesus? Bukankah melihat orang yang menyakiti kita dengan belas kasihan itu kita serupa dengan Yesus? Nah, baru saya kasih sebuah statement. Dan Yesus tidak membentuk kita dari kenyamanan. Enggak. Tapi konsistensi kita dalam melakukan firman dan kehendak Tuhan. Nah, dari situlah terbentuk karakter Kristus. Kita konsisten secara terus-menerus melakukan. Disakiti, ampuni. Disakiti lagi, diampuni lagi. Disakiti, diampuni lagi. Ingat, Petrus pernah nanya sama Yesus, berapa kali saya harus mengampuni Tuhan? Apa kata Yesus? 7 kali 70 kali. Yang mana itu artinya apa? Tidak terhingga. Dan itu dilakukan secara berulang-ulang. Pak, Bu, disakiti itu tidak enak. Saya tahu, saya pernah disakiti. Disakiti itu seperti paku yang ditancap di dalam hati kita. Kemudian orang yang minta maaf nih. Iya kalau minta maaf, kalau enggak ya kan. Nah oke, orangnya minta maaf. Minta maaf nih, dicabut pakunya. Ada bekasnya di situ. Ya, masih ada bekasnya. Makanya kenapa mengampuni, Tuhan Yesus mengajarkan kita mengampuni untuk 7 kali 70 kali. Karena apa? Setiap kita ingat perlakuan kasarnya, setiap kita ingat perlakuan kata-kata sia-sia dia kepada kita. Siapapun itu, mau mertua kita, mau istri kita, mau suami kita, mau teman bisnis kita, mau partner kita, bahkan teman komsel, gembala komsel, bahkan gembala kita sendiri pun Pak Herol Kilapong misalnya. Ketika kita ingat perlakuan itu, apa yang menjadi keputusan kita? Konsisten. Untuk apa? Untuk mengampuni. Nah, Pak, tapi dia kan pendeta, Pak. Tapi dia kan gembala. Pak, Bu, hati kita sama Tuhan jauh lebih penting daripada kita ngurusin hati gembala kita sama Tuhan. Itu sudah jadi urusannya hati gembala kita sama Tuhan. Sama nih, misalnya nih, saya menyakiti Bapak Ibu misalnya. Itu sudah urusan saya sama Tuhan. Karena saya menyakiti pribadi yang diciptakan Tuhan. Gitu. Misalnya Richard, saya menyakiti Richard. Itu urusannya saya sama Tuhan. Karena apa? Richard ciptaan Tuhan. Gitu. Itu urusan saya sama Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang mengalami perlakuan tidak enak ini, perlakuan yang tidak adil ini, itu urusan Bapak Ibu dengan Tuhan juga.
Kenapa? Makanya Tuhan ngajarin kita, ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Nah, jadi setiap ingat, aduh, Pastor Denny ini mungkin dalam hati Richard gitu ya, Pastor Denny ini jahat banget sih, tega banget dia ngomong seperti itu. Apa yang harus diingat? Ampuni. Tiba-tiba sudah baik-baik aja keadaannya, tiba-tiba teringat lagi. Kan kita selalu begitu tuh. Tiba-tiba teringat lagi nih perlakuannya. Masa tempo hari dia begitu juga lagi sama saya? Apa yang dilakukan? Ampuni. Gak ada jalan lain. Ampuni. Kita harus konsisten. Dan ini yang disebut ketekunan. Kita melakukannya terus-menerus. Ingat, ampuni. Ingat, ampuni. Ingat, ampuni. Ya. Nah misalnya Pak sudah ngampuni Pak, ingat ampuni. Tapi dia bikin lagi nih kesalahan yang lain. Ada lagi itu yang namanya sabar, sabar, sabar. Perhatikan, nggak ada teladan yang luar biasa selain Yesus Kristus. Ya, nggak ada teladan yang luar biasa selain Yesus Kristus. Kenapa saya bilang begini? Lihat, ketika Yesus Kristus dikonfrontasi, apa yang dilakukan? Dia diam. Nggak ada dia balas. Dia diam. Dituduh nabi palsu, dituduh, dicaci maki, dipukul, dicambuk. Kita kan nggak sampai dicambuk. Kita kan nggak sampai dipukul kan. Ya tapi lewat kata-kata Pak, iya tahu juga sih saya. Kalau lewat kata-kata itu lebih tajam dari silet masalahnya. Iya benar. Gitu. Tapi lihat teladan Yesus. Diam. Alkitab mencatat seperti domba kelu. Gitu loh. Kapan Yesus jawab? Ketika ditanya. Ketika ditanya baru jawab. Kalau nggak tanya ngapain? Diam aja. Lihat. Bukankah ini sebuah sikap konsisten dari Yesus untuk melakukan gini? Biar kehendakmu saja yang jadi. Lihat. Perhatikan dengan baik urutannya. Waktu dia di Taman Getsemani, dia berdoa sampai bercucuran keringat darah keluar dari kulitnya. Perhatikan. Itu nggak mudah loh Bapak Ibu. Karena dia tahu dia bakal disuruh mengampuni lagi. Disuruh mengampuni lagi. Disuruh sabar. Karena habis itu terjadi sesuatu yang luar biasa. Karena apa? Dituduh, dicaci maki, diludahi, ditampar, dipukul, dihajar. Semua perlakuan itu. Dicambuk 37 kali. Perhatikan. Ya kan? Didorong, ditendang. Lihat. Apa kata-katanya yang terakhir? Ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mau ikut teladan siapa sudah? Ikutin teladan Yesus saja. Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Wow. Saya bangga punya Yesus. Bangga punya Yesus. Saya sangat bangga karena saya tahu dia memberikan teladan yang luar biasa. Bukan sekedar teori. Tapi dia mempraktekkan. Biar kehendak Tuhan saja yang jadi. Sekarang kalau kita kembali ke mental health. Seberapa mental health Yesus ketika dia mengalami itu semua. Harusnya ya. Coba bayangin. Butuh berapa psikiater untuk memulihkan kondisi Yesus saat itu. Tapi lihat. Dia sembuh sendiri. Dengan bilang. Ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah. Sekarang kabar baiknya. Ini yang mau saya bilang. Ini kabar baiknya. Ketika kita tekun dalam pencobaan. Ketika kita sabar dalam sengsara. Untuk melakukan kehendak Tuhan. Ini kabar baiknya. Yang pertama, perhatikan 1 Korintus 10 ayat 13. Perhatikan ya, saya mau selesai di sini Bapak Ibu. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Yang ini konteksnya yang tadi ya, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Perhatikan ayat ini. Aduh, keren banget ini. Perhatikan ya. Saya waktu baca ini, aduh saya tahu Tuhan mengasihi saya lah. Mengasihi Bapak Ibu juga, mengasihi kita semua. Sebab ini, perhatikan. Sebab Allah setia. Dan karena itu, ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Garis bawah ini nih. Tuhan tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Ya. Lagi ya. Tidak akan dicobai melampaui kekuatan kita. Nah,
pada waktu kamu dicobai, lihat. Aduh, ini bagus banget nih. Pada waktu kamu dicobai, lihat. Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga apa? Sehingga kamu dapat menanggungnya. Waduh. Lihat. Tuhan izinkan orang maki-maki Bapak Ibu. Tuhan izinkan orang menyesah Bapak Ibu. Tuhan izinkan orang menyudutkan Bapak Ibu. Siapapun itulah. Tuhan izinkan. Tapi lihat. Tuhan tidak akan biarkan melampaui kekuatan kita. Gak akan bisa melampaui kekuatan kita. Tuhan yang kasih tahu nih, bahkan ini. Pada waktu kita dicobai, Ia yang sendiri akan memberikan jalan keluar. Wah. Kabar baik. Semua yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Ya, Tuhan sendiri yang akan memberikan kekuatan bagi kita. Ya. Nah, sekarang ayat berikutnya coba kita pelan-pelan ya. Roma 5 ayat 4 sampai 5. Dan ketekunan, nah ini perhatikan ya. Dan ketekunan menimbulkan apa? Tahan uji. Kalau orang sudah tahan uji berarti gini, dia sudah terbiasa. Terbiasa menghadapi cobaan. Sudah terbiasa mengampuni. Sudah terbiasa sabar. Sudah terbiasa rendah hati. Sudah terbiasa punya karakter Yesus. Dan tahan uji menimbulkan apa? Pengharapan. Nah, lihat ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena apa? Kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Lihat baik ya. Jadi lihat, Tuhan mencurahkan Roh Kudus di dalam hati kita. Dan dikaruniakan Roh Kudus itu di dalam hati kita. Supaya apa? Perhatikan ayat berikutnya, ayat sebelumnya tadi yang 1 Korintus 10 ayat 13. Karena apa? Karena Tuhan yang akan memberikan jalan keluar. Roh Kudus sendiri yang akan memberikan jalan keluar. Gitu. Makanya Roh Kudus ditaruh di dalam hati kita, dikaruniakan kepada kita. Supaya apa? Supaya kita mampu melakukan setiap kehendak Tuhan. Lagi ya, Roh Kudus dikasih di hati kita, dikasih di hati kita supaya kita mampu melakukan kehendak Tuhan. Karena apa? Kita tidak bisa melakukan kehendak Tuhan pakai kekuatan sendiri. Kita butuh kasih karunia Tuhan untuk mengampuni. Kita butuh kasih karunia Tuhan untuk memaafkan. Kita butuh kasih karunia Tuhan untuk melupakan kesalahan orang lain. Nah, ngerti ya? Sampai di sini ngerti? Lihat, ini kabar baiknya. Tuhan yang kasih tahu jalannya. Roh Kudus yang ada di dalam hati kita yang akan kasih tahu jalannya. Dan itu dikaruniakan di dalam hati kita. Diberikan dalam hati kita. Persoalannya di sini. Suara Roh Kudus itu lembut banget Bapak Ibu. Suara Roh Kudus itu lembut banget. Makanya Alkitab bilang di firman Tuhan yang lain. Jadilah tenang. Supaya apa? Supaya kamu dapat berdoa. Supaya kamu tahu kehendak Tuhan yang mana. Memilih mana yang baik, mana yang salah. Apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi keinginanmu sendiri. Makanya kita perlu tenang dalam menghadapi pencobaan. Itu kan yang berperang kan di pikiran kita. Tenang. Bawa diri kita untuk kontemplasi. Tenang di hadapan Tuhan. Tenang, duduk tenang, dengar Tuhan. Dengar Roh Kudus. Karena apa? Halus banget suara Roh Kudus itu menurut saya ya. Karena apa? Banyak orang gak bisa dengar suara Roh Kudus sehingga memutuskan yang salah dalam hidupnya. Gitu loh, merespon yang salah dalam hidupnya gitu loh. Nah, makanya kita perlu tenang. Oh iya ini salah. Harusnya begini nih, sesuai firman tuh harusnya begini. Kata Roh Kudus sebetulnya. Dan Roh Kudus tuh ngingetin terus. Roh Kudus ingetin terus. Lihat lagi ayat berikutnya lah. Aduh. Ayo, ini keren banget ayatnya. Roma 8 ayat 27 sampai 28. Dan Allah, lihat ya, perhatikan ya, menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud roh itu. Rohnya itu siapa? Roh Kudus. Jadi hati nurani siapa? Hati nurani kita yang diselidiki. Kemudian apa? Mengetahui maksud Roh Kudus yang dalam hati kita. Yaitu bahwa siapa ia? Roh Kudus. Sesuai dengan kehendak Allah.
berdoa untuk orang-orang kudus. Bayangkan, Roh Kudus yang berdoa kepada Bapa sesuai dengan kehendak Bapa. Berdoa untuk siapa? Untuk kita. Kalau Bapak Ibu baca ayat-ayat lain, seperti kita belajar tentang bahasa roh, bahasa yang tidak terkatakan, kata-kata yang tidak bisa terucap. Makanya kenapa kita selalu belajar tentang bahasa roh? Supaya gini, roh kita menjadi kuat, roh kita penuh dengan iman, sehingga apa? Roh Kudus sendiri yang berdoa menggantikan kita kepada Bapa. Dia konselor. Roh Kudus itu konselor yang baik. Dia penasehat yang ajaib. Ibaratnya dia kayak pengacara bagi kita di hadapan Bapa untuk kasih tahu. Ini loh, Denny lagi ngadapin ini. Ini loh, Denny lagi menghadapin ini. Dan dia melakukan firman. Nah, apa yang mau dibela kalau kita tidak melakukan firman? Itu loh pertanyaannya. Nah, maka ayat berikutnya, ini pernah dibahas sama Pak Herold dan kita coba baca lagi. Ayat berikutnya bilang, kita tahu sekarang, makanya kita tahu sekarang bahwa apa? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang siapa? Yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Wah, ayat ini sebenarnya berlaku bagi mereka-mereka yang tekun, yang setia bertahan dalam pencobaan, yang mau melakukan setiap firman berulang-ulang. Maka ayat ini berlaku. Berlakunya apa? Allah turut bekerja. Jadi jangan khawatir. Kabar baiknya, Allah turut bekerja. Roh Kudus yang hebat ada di dalam kita. Dia, Roh Kudus sendiri yang berdoa untuk orang-orang kudus seperti kita yang hidup sesuai dengan kebenaran firman. Lihat. Ini kabar baiknya ketika kita menghadapi pencobaan. Dan apa? Dan pencobaan itu tidak melebihi kekuatan kita. Amin. Amin. Mestinya kita harus percaya ini. Supaya apa? Dan kita mesti mengerti dan merubah mindset kita ketika kita menghadapi masalah, ketika menghadapi pencobaan. Tidak melebihi kekuatan kita. Roh Kudus yang ada di dalam saya lebih besar. Dan Roh Kudus yang membantu saya untuk menunjukkan mana jalan yang benar. Roh Kudus yang berdoa bagi saya kepada Bapa. Dan lihat, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dalam segala hal yang saya hadapi. Wah, keren. Ya, saya akhiri dengan ayat ini. Kita persiapkan hati kita untuk berdoa ya. Saya akhiri dengan ayat ini. Ibrani 10 ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan. Supaya, perhatikan ya, sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Apa sih yang dijanjikan Tuhan sama kita? Masa depan cerah penuh harapan. Mendapat tempat di bangsa-bangsa. Rancangan Dia, rancangan yang terbaik, bukan rancangan kecelakaan. Menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya pasti berhasil, sehat dan beruntung. Coba perhatikan. Itu semua janji-janji Tuhan akan digenapi. Lihat ya, berkat itu mengikuti orang yang melakukan kehendak Tuhan. Secara apa? Secara konsisten, secara tekun, secara setia. Berkat itu akan mengikuti. Jangan khawatir. Ingat, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu ditambahkan kepadamu. Apa kerajaan Allah itu? Ya tadi, melakukan kehendak Tuhan, melakukan kehendak Sang Raja dalam kehidupan kita. Amin. Saya kasih lagi satu ayat biar Bapak Ibu semakin yakin bahwa pencobaan-pencobaan tidak melebihi kekuatan kita dan bahwa Yesus sangat mengasihi kita. Dia mengizinkan pencobaan itu terjadi dalam hidup kita supaya kita dewasa secara rohani dan serupa dengan Dia, sama seperti Dia. Lihat ya, Yakobus 5 ayat 11. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia. Waduh, yaitu apa? Yaitu mereka yang telah bertekun. Ya, kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayubku. Yakobus, ini perhatikan ini. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena apa? Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Mari Bapak Ibu yang terkasih, percaya sama Yesus. Ya, percaya sama Roh Kudus. Apapun yang lagi kita hadapin tidak melebihi kekuatan kita. Pencobaan apapun yang lagi mau datang ini, yang akan datang bahkan, karena saya tahu masalah itu tidak ragu-ragu untuk datang ke alamat Bapak Ibu terkasih semua, gitu kan? Lihat,
tidak melebihi kekuatan kita. Karena saya percaya ada Roh Kudus yang hebat yang ada di dalam saya dan ada di dalam hati Bapak Ibu. Yang menunjukkan jalan-jalan yang benar. Ya, yang memberikan kekuatan bagi kita. Bahkan membantu kita berdoa kepada Bapa sebagai kita orang-orang kudus. Saya percaya firman ini termaterai di hati Bapak Ibu semua. Mari sama-sama kita hadapi setiap pencobaan dalam kehidupan kita. Bersama Yesus pasti bisa. Pencobaan biasa bersama Yesus pasti bisa. Amin dalam nama Yesus. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini. Menguatkan kami, meneguhkan kami Tuhan. Kami tahu kami tidak sendiri. Engkau Allah yang setia. Engkau Roh Kudus yang luar biasa yang ada di dalam hati kita. Masing-masing yang memberi kekuatan. Bahkan berdoa bagi kami Tuhan. Aku percaya Bapa bahwa firman ini tidak akan kembali sia-sia. Termaterai dalam setiap hati, setiap yang mendengar. Karena mereka tahu Tuhan berharap sama yang benar. Yaitu Yesus Kristus. Tuhan dan Raja kami satu-satunya. Meteraikan firman-Mu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan memberikan persembahan sama-sama. Kita akan memberikan persembahan dengan sukacita. Baik, kita akan memberikan persembahan atau mengembalikan perpuluhan atau kas diakonia atau kas pembangunan. Kita berdoa sama-sama. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih anugerah-Mu yang begitu luar biasa. Kami sudah mendengar firman-Mu. Sekarang kami mau memberikan persembahan ini Tuhan. Sebagai wujud kami mengasihi dan mencintai Engkau Tuhan. Kami percaya bukan saja karena kami ingin diberkati, tapi kami percaya kami sudah diberkati Tuhan. Sucikan dan kuduskan persembahan ini Tuhan untuk memperlebar kerajaan-Mu di kota ini di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama bilang, amin. Baik, kita akan selesai ibadah. Bapak Ibu yang terkasih, siap terima berkat Tuhan. Mari angkat tanganmu, arahkan hatimu sama Tuhan dan terima berkat Tuhan. Percayalah bahwa kehendak Tuhan Bapak Ibu semakin naik dan tidak akan turun. Diberkati keluar masuk Bapak Ibu semua. Menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Bahkan mulut Bapak Ibu berkuasa. Mari katakan sama saya bahwa apa saja yang saya buat dengan kedua tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Mari ucapkan lagi sesuai dengan Yosua 1 ayat 8. Apa saja yang saya buat dengan kedua tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Taruh iman di situ. Apa saja yang saya buat dengan kedua tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Tuhan memberkati dan melindungi Bapak Ibu semua. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada Bapak Ibu semua, memberikan kasih karunia, menyinari wajahnya kepada Bapak Ibu semua dan memberikan shalom, damai dan sejahtera sehingga Bapak Ibu semua berlimpah-limpah pengharapan dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai berjumpa di minggu depan.